Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver Jayco J7. Dan Anda mungkin bingung, kenapa ada Range Rover Velar di sebelahnya? Karena Jayco J7 adalah SUV kelas premium dari Tiongkok, dari Jayco. Yang Jayco ini sebenarnya adalah sub-brand dari Chery yang mengkhususkan ke SUV premium yang juga tangguh untuk off-road. Dan saya juga baru tahu, mobil ini dengan brand Jayco itu melakukan joint venture dengan Land Rover dan Range Rover, menunjukkan keseriusan mereka untuk membuat sebuah SUV premium yang juga off-roader yang proper. Jadi di video kali ini saya akan beritahukan ke Anda detail dari Jayco J7 ini, dan ini adalah varian yang all-wheel drive dan melihat beberapa DNA dari Range Rover yang dimasukkan ke mobil ini. Saya juga akan mengendarai mobil ini, akan membawanya ke jalan aspal dan juga jalan tanah, serta memberikan informasi ke Anda bagaimana akselerasinya, bagaimana konsumsi bahan bakarnya, apa saja kelebihannya, apa saja kelemahannya. Ini adalah tes lengkap dari Jayco J7. Grup Jaguar Land Rover itu sudah lama sekali berada di dunia. Apalagi Land Rover dan Range Rover ini namanya sudah tinggi reputasinya itu sebagai mobil off-road premium yang tangguh, nyaman, canggih, dan bergengsi. Makanya Land Rover dan Range Rover itu selalu konsisten. Mereka tidak membuat sedan, mereka tidak membuat MPV, hanya SUV ya, dan semuanya itu yang memiliki kemampuan off-road yang luar biasa. Tapi memang ada kalanya ketika Land Rover dan Range Rover berada di grup Jaguar Land Rover itu mengalami kesulitan finansial, mungkin juga karena idealismenya, yang akhirnya membuat mereka dibeli oleh perusahaan dari India, dan juga lantas mereka juga menerima tawaran untuk joint venture dengan Jayco. Dan Jayco tidak mensia-siakan kesempatan tersebut. Mereka mengambil sejumlah hal dari Range Rover yang bisa diadaptasi ke mobil ini. Tapi tentunya tidak semua diadaptasi. Karena kenapa? Range Rover ini kami sengaja pilih yang paling stylish ya, yaitu Range Rover Velar. Ini adalah mobil milik dari Auto High. Terima kasih Auto High yang sudah meminjamkan ke kami. Dalam kondisi bekas, tahun 2018 itu harganya 1,6 miliar rupiah. Yang mana itu sebenarnya harga yang sangat bagus untuk Range Rover, tapi jauh sekali dibandingkan harga barunya. Harga barunya bisa menyentuh 3 miliar rupiah. Sedangkan Jayco J7, walaupun pada saat kami mereview mobil ini belum keluar harga resminya, tapi kami dengar-dengar harganya tidak akan sampai sepertiganya Range Rover. Bahkan besar kemungkinan hanya seperempatnya dari Range Rover dalam keadaan baru. Wow. Oke, kalau kita lihat dari desainnya ya, desainnya itu ada sejumlah hal yang mirip sekali. Dan itu nggak heran karena chief designer, bahkan chief engineer dari Jayco itu adalah mantan pekerja di Jaguar Land Rover. Jadi mereka juga lah orang-orang yang mendesain mobil ini. Sekarang mereka mendesain Jayco. Lihat dari lampu depannya ya. Lampu depannya itu ada model zigzag seperti ini. Ini sebuah lampu yang kalau ditempatkan di Range Rover juga cocok. Memang banyak sekali ya inspirasi dari Range Rover di mobil ini. Jadi makanya mungkin mereka menyebut mobil ini dengan moto From Classic Beyond Classic. Dan di belakang juga berlanjut. Tapi kemiripan yang paling luar biasa adalah bagian belakang sini. Sudut pilar A yang kemudian di atap itu melandai sampai ke belakang. Ini benar-benar mirip sekali dengan Velar. Dan Velar ini memang yang paling melandai seperti ini. Dia adalah Range Rover yang paling stylish. Jadi stylenya mirip dengan Range Rover. Kemudian dia juga memiliki
ground clearance yang lumayan tinggi, serta dia juga memiliki kemampuan melewati banjir yang luar biasa sampai 600 mm. 600 mm itu 60 cm, kira-kira mungkin segini. Jadi kemampuan melewati banjir itu adalah salah satu DNA dari Range Rover juga yang diadaptasi ke Jayco J7. Velgnya 19 inci. Kemudian handle pintunya, lihat, ini rata dengan bodi, dan ketika kita buka dia nongol keluar sama seperti yang dimiliki oleh Range Rover. Dan ini juga kokoh, benar-benar kualitas premium. Buka tutup pintunya mirip gitu, mantepnya juga. Lihat, ini ada segitiga di sini. Juga mirip dengan yang ada di Range Rover. Iya, karena mereka melakukan joint venture, dan Jayco memang bilang bahwa mobil ini dibuat dengan DNA dari Range Rover. Bagian belakangnya juga saya suka sekali ini mobil karena simple. Nggak banyak atribut-atribut yang nggak jelas gitu. Dia hanya Jayco, dan ini juga di balik kaca ada J7 nama mobilnya dan AWD. Ya, ini yang tidak ada di Range Rover, karena orang sudah tahu Range Rover semuanya pasti all wheel drive, jadi mereka tidak perlu memasang all wheel drive lagi. Tapi kalau Jayco J7, dia itu ada 3 varian. Ada yang all wheel drive, ada yang front wheel drive, dan ada yang plug-in hybrid front wheel drive. Nah, ini adalah yang internal combustion engine dengan all wheel drive, makanya mereka menunjukkan variannya di sini. Lampunya model zigzag senada dengan di depan, jadi dilihat dari kesinambungan desain dari depan, samping sampai belakang, ini memang menunjukkan kematangan desain dari mobil ini. Tidak nabrak gitu, desain depan, samping, dan belakang semuanya itu berpadu. Ya nggak heran sih, karena chief stylist desainernya bekas dari Range Rover juga. Tentu saja dimensi dari Jayco ini tidak sebesar Range Rover. Memang peruntukannya bukan mobil sebesar itu, makanya mesinnya pun tidak sebesar yang ada di Range Rover Velar. Ini mesinnya 1600 cc turbo, tapi tenaganya besar, mencapai 194 HP atau sekitar 140 kW di data resminya, dan torsinya mencapai 290 Nm. Seberapa cepat mobil ini nanti kita akan tes sendiri. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 4 roda lewat transmisi yang canggih, 7 speed dual clutch transmission. Jadi mobil ini mestinya cukup bertenaga, dan penggerak all wheel drive-nya juga bukan sekedar all wheel drive biasa, tapi DNA dari Range Rover juga, dia memiliki sejumlah mode berkendara saat all wheel drive yang bisa disesuaikan dengan medan yang akan kita lalui. Tapi nggak apa-apa, nanti saya akan coba ke tanah juga untuk membuktikan klaim tersebut. Kapasitas bagasinya lumayan, hampir 400 liter, dan di bawah bagasi ini ada ban serep yang full size. Jadi sebenarnya kalau zaman sekarang itu ban serep banyak digantikan dengan tire repair kit, atau biasanya dengan ukuran yang lebih kecil atau space saver. Tapi kenapa Jayco masih memberikan ban serep yang full size? Ini mungkin komitmen mereka tahu bahwa mobil ini memang dibuat untuk off-road, dan off-road kita tahu sendiri, banyak batu-batu tajam, banyak hal-hal tidak terduga yang bisa menyebabkan ban rusak atau kempes. Makanya mungkin itu mereka berikan ban serep, karena komitmen mereka untuk off-road dari mobil ini. Ini bagasinya sudah elektrik, dan dia juga dilengkapi partisi di bagian dalamnya. Duduk belakangnya ini lumayan rendah ya, nggak terlalu tinggi gitu. Jadi kita memiliki masih headroom yang lega walaupun dilengkapi dengan panoramic sunroof. Kemudian legroomnya juga masih lega. Ini posisi duduk saya tadi, saya tingginya 177 cm. Joknya juga empuk dan dia bisa reclining. Nggak rebah-rebah amat, tapi ini cukup rebah untuk perjalanan santai jarak jauh. Kemudian lihat ini, gagang pintu
untuk penarik pintu ini dari soft material. Jadi megangnya tuh enak gitu, nyaman. Kemudian di sini ada ambient slide-nya sampai ke belakang, di sini juga soft material, soft material. Kemudian di sini ada armrest, armrestnya juga proper tingginya, mirip dengan yang ada di pintu, jadi kita nyaman. Kemudian yang mengagumkan adalah mobil ini all wheel drive, artinya dari depan akan ada shaft atau as yang ke belakang untuk menggerakkan roda belakang. Tapi lihat ini, tonjolannya kecil sekali, ini sangat minim tonjolannya untuk sebuah mobil all wheel drive. Biasanya tuh tinggi, itu di Range Rover aja dia tinggi, tapi ini tidak, ini rendah, jadi akses itu jadi mudah. Kemudian dia juga ada 2 buah USB slot, satu USB-C, satu USB-A, dan di depan juga ada USB-A dan USB-C di bawah wireless charging port. Satu yang menyenangkan, ini dia bisa diatur kursinya secara elektrik dari belakang. Jadi kalau Anda pakai jasa driver, Anda duduk di sini, Anda bisa atur dengan mudah. Oke, sekarang saatnya kita ke kabin depan. Untuk interiornya, secara mengejutkan, mobil ini berbeda dari versi yang PHEV. Yang PHEV itu jauh lebih simpel semuanya. Banyak sekali fungsi itu dimasukkan ke layar, termasuk untuk mengatur spion. Tapi di mobil ini tidak, lebih ke arah konvensional. Dan ini bukan hal buruk, malah hal bagus menurut saya. Karena ini mobil yang utilitasnya tinggi, apalagi ke medan off-road. Mobil yang lebih laki, mobil yang lebih banyak untuk beraksi di segala medan, akan lebih memudahkan kita ketika banyak pengaturan yang bisa diakses dengan tombol-tombol fisik di luar. Ini yang pertama adalah transmisi. Kalau yang di model PHEV itu transmisinya di bagian setir, tapi ini lihat dong. Wow, benar-benar bentuknya seperti lengan robot. Ini bentuk tuas transmisi yang paling robotik yang pernah saya lihat. Kemudian di sini ada manual mode-nya juga, dipencet di sini dengan tombol fisik juga. Mode berkendara juga ditempatkan di tengah. Ya ini memang mobil yang didedikasikan untuk off-road, dia mode berkendaranya harus ini, harus mudah untuk diakses. Nah, dia lengkap sekali ya, dari eco, normal, ada sport, ada snow, ada mud, ada sand, ada off-road secara normal. Lengkap sekali mode berkendaranya. Kemudian pengaturan spion juga ada di sini, di pintu. Dan ini untuk membuka pintunya tuasnya juga besar. Jadi ini kita bisa mengoperasikan mobil ini dengan menggunakan sarung tangan. Biasanya kan kalau kita off-road itu pakai sarung tangan. Nah ini tombol-tombol kunci itu masih bisa diatur secara mudah. Nah tapi memang ada layar yang besar, ada layar 14,8 inci, kemudian ada instrumen yang 10,25 inci. Nah ini juga banyak sekali fungsi-fungsi yang ada di dalamnya. Termasuk untuk mengatur driver assistance alias ADAS. Mobil itu ada 15 fungsi ADAS. Range Rover Velar tersebut. Mobil ini ada 19. Lengkap sekali. Dari mulai forward collision warning, forward collision avoidance, kemudian dia juga memantau bagian belakang, kemudian blind spot monitoring, dia juga ada adaptive cruise control, ada lane keeping assist, kemudian dia juga ada overspeed alarm, ada lane departure prevention, emergency lane keeping, door opening alert. Jadi kalau kita buka pintu, ada pengendara lain yang akan lewat di samping, itu juga diberikan peringatan. Rear collision warning, driver fatigue monitoring reminder, ada driver monitoring sistemnya juga di sini. Lengkap sekali. Dan ini mudah untuk diakses ya. Kita tinggal masuk ke menu mobil, nanti semua menunya ada di sini. Tulisannya juga besar-besar, nggak sulit untuk mengoperasikan fitur di layarnya. Kemudian ini soft material.
Ini juga soft material, lacinya soft opening. Walaupun yang laci ini masih keras ya, dia tidak soft material. Joknya empuk, electric seat kanan dan kiri, ini juga ventilated seat juga. Ada panoramic sunroof. Kemudian setirnya juga bisa diatur tilt dan teleskopik. Jadi posisi nyetirnya ergonomis, ada head up display. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan yang di sini juga ada ventilasi AC-nya. Jadi bisa kalau Anda punya minuman taruh sini aja. Bukan kulkas ya, tapi ada ventilasi AC jadi minimal dinginnya lebih terjaga. Kemudian satu yang unik. Ini ada bolongan di sini. Dan bolongan itu adalah untuk meletakkan tisu. Jadi tisu nanti keluar dari sini. Jadi Anda ngambil tisu itu gampang. Langsung keluar dari sini. Loadingnya juga gampang dari bawah sini. Ini sederhana, inovatif, belum pernah dilakukan mobil-mobil lainnya. Kemudian ini juga ada wireless charging. Wireless chargingnya ini sampai 50 watt, jadi cepat. Dan dia ada ventilasi untuk mengisap udara panas dari ponsel kita supaya bisa lebih efektif juga pengecasannya. Engine start stop diletakkan di sini, sangat mirip dengan Range Rover. Ini mobil lengkap, ini mobil fiturnya canggih. Rasanya kalau harganya hanya seperempatnya Range Rover itu seperti too good to be true. Tapi nanti kita tunggu harganya berapa ya, karena harganya belum diumumkan. Nanti baru diumumkan di IMS. Lampunya sudah LED. Kemudian di sini juga sudah LED juga lampunya. Setirnya jadi dari kulit. Dan ini di headrestnya dia ada cekungan. Jadi dia ada menonjol di kanan dan di kiri. Itu lebih menjaga kepala kita supaya lebih aman. Mungkin buat driver nggak terlalu berguna, tapi untuk penumpang, apalagi kalau kita tidur, ini enak, ada seperti ada bantal untuk menyandar gitu di situ. Well, lengkap sekali mobil ini. Tapi sekarang kita yang jelas harus coba bagaimana rasanya. Ketika mobil dari Cina pertama kali merajai pasar, itu adalah elektrik. Dan kami sempat berpikir di Autodriver bahwa iya, memang kesempatan untuk Cina itu ada di kendaraan listrik. Karena kendaraan listrik itu lebih simpel, rasanya juga sudah halus dari awal gitu. Nah, tapi untuk internal combustion engine, tidak semua pabrikan Cina itu piawai dalam membuat mesin bensin, kecuali Chery sebagai induk dari Jeku. Kami cukup terkesan pada saat kami mengetes Chery Omoda 5 yang bukan listrik. Itu tenaga, karakternya, dan konsumsi bahan bakarnya itu sangat proper. Tidak tertinggal lah dibandingkan pabrikan Jepang atau Eropa. Bahkan kami bilang itu Chery itu adalah internal combustion engine terbaik dari semua mobil Cina yang pernah kami coba. Karakter bantingan dari Jeku J7 ini karakternya lumayan premium. Jadi dia bantingannya dewasa. Dia tidak bisa dibilang empuk, tapi juga tidak keras. Dia pas lah antara kenyamanan dan handlingnya. Makanya handlingnya walaupun ada limbung ya, tapi ini masih terprediksi, masih cukup akurat. Tapi intinya karakter bantingan seperti ini, karakter bantingan yang pas dan lebih ke arah nyaman ketimbang keras. Serta ini juga masih bisa membuat atau mensupport kenyamanan kita ketika kita berjalan jauh. Apalagi keheningan kabinnya juga sangat baik. Jeku J7 yang plug-in hybrid itu
impresif akselerasinya. 0 sampai 100 km per jam hanya dalam 7 detikan. Nah, tapi kenapa nggak kita coba aja berapa akselerasi sebenarnya dari J7 yang all-wheel drive ini. Nah, oke, kalau gitu langsung kita coba aja. Kita matiin AC dulu. Kita masukin ke sport mode. Oke, dan ini karena all-wheel drive pasti nggak ada spin. Let's go. Gradual di awal, di atas 30 kuat tarikannya. Iya, udah 0 sampai 100 km per jam tuntas dalam, nih saya liatin, 9,27 detik. Jadi lumayan cepat. Dia bisa di bawah 10 detik 0 sampai 100 km per jam. Perpindahan giginya sendiri halus ya. Dan karena dia dual clutch, jadi ketika udah berpindah gigi dia tuh nggak ada selipnya. Selip itu hanya terjadi pas perpindahan gigi. Tapi untuk dual clutch ini perpindahan giginya tergolong yang halus dan tidak terlalu cepat. Tidak secepat dual clutch di mobil sport. Memang disesuaikan untuk kebutuhan SUV. Tenaganya sendiri dia positif kalau kita injak gas agak dalam ya. Iya, tapi dia bukan tenaga yang meledak-ledak. Jadi dia tenaga yang datang terus-menerus. Dia yang cenderung lebih linear tenaganya itu. Tidak yang langsung ketika turbonya masuk. Jadi ini menyenangkan buat sehari-hari, tapi ya bukan mobil sport. Intinya mobil ini tidak akan terasa underpower di kondisi apapun. Dia memang tenaganya tidak meledak-ledak, tapi ada terus. Dan karena dia hanya 1600 cc kapasitasnya, mestinya konsumsi bahan bakarnya juga baik. Tapi nanti saya akan sampaikan berapa konsumsi bahan bakar dari mobil ini selama kita melakukan syuting. Jadi mobil ini kebetulan nggak bisa terlalu lama kami pinjam di auto driver. Biasanya kalau di auto driver itu kita ada konsumsi bahan bakar yang di dalam kota 22 km per jam, ada di tol. Kalau ini lebih ke arah rute kombinasi, tapi nanti kita akan lihat. So far sih dari tadi saya ngomong ini menunjukkan 14,1 km per liter. Tapi nanti kita masih jalan lumayan jauh. Kalau Anda naik ke gunung gitu ya, atau ke bukit-bukit, itu ada mode transmisi yang bisa Anda gunakan, yaitu yang mode manualnya. Jadi dia transmisinya ini tidak bisa digeser ke kiri ataupun ke kanan. Dia hanya bisa ke depan atau belakang. Tapi ketika kita pencet tombol M, nah ini ke depan dan ke belakangnya berubah fungsi menjadi fungsi untuk memindahkan transmisi. Coba kita coba. Iya, bukan di pedal shift, tapi bisa dipindahkan lewat tuas transmisi. Posisi duduk mobil ini tinggi, walaupun di posisi paling rendah dia cukup tinggi, jadi visibilitasnya sangat enak dan kap mesin itu terlihat. Jadi kita tahu kira-kiranya. Sebenarnya nggak masalah juga, karena mobil ini radius putarnya itu tergolong kecil untuk ukurannya ya. Jadi lebih lincah ketika kita berada di jalan yang sempit atau di gang-gang kecil, itu mudah. Nah, posisi duduk tinggi ini nggak ketinggian juga, jadi pas. Jadi ini mirip seperti Range Rover yang ada gesture command seat gitu ya. Memang di Range Rover itu juga duduk itu lumayan tinggi, bagaikan jenderal yang sedang menginspeksi pasukannya. Nah, ini juga lumayan tinggi.
Ada yang terinspirasi dari Range Rover juga. Tulisan JQ-nya di setir ini juga mirip-mirip seperti yang ada di Range Rover. Kalau di Range Rover tulisan Range Rover dan bentuk kotak memanjang, sama di sini juga. Kemudian di tombol-tombol di setirnya ini juga pakai panel piano black, mirip seperti ada yang di Range Rover juga. Ya, ketika dua buah pabrikan itu berkolaborasi, joint venture, pasti dua-duanya mengambil keuntungan. Range Rover sendiri pasti akan mengambil keuntungan cost yang bisa lebih rendah ketika sebagian teknologi itu bisa diambil dari JQ. Sedangkan bagi JQ sendiri, ya mereka bisa mengambil keuntungan dari pengalaman Range Rover yang sangat panjang di dunia SUV, mobil off-road, serta mobil premium. Mobil ini enak buat dipakai sehari-hari, enak buat dipakai di jalan jauh, enak. Tapi memang ada beberapa hal yang menurut kami agak mengganggu di mobil ini. Yang pertama adalah letak USB slotnya. Mobil ini ada di bawah. Memang ini konsol mengambang, di bawah juga mestinya Anda letakkan gadget Anda di bawah juga. Tapi kadang-kadang kan kita letakkan gadget di sini atau di atas. Dan sebaiknya Anda sebelum jalan sudah hubungkan dulu, karena ini nggak gampang untuk kita sebagai pengemudi untuk menemukan letak dari USB slotnya. Jadi sebaiknya udah dipasang sekali, habis itu udah dibiarkan aja. Karena kalau kita baru pertama kali masang, nggak bisa kelihatan sama sekali dari sini. Jadi agak tersembunyi memang lubang USB slotnya. Di mana sih? Ini saya aja nggak nemuin loh. Oh, ini dia. Kemudian hal yang mengganggu berikutnya adalah ini. Di bagian belakang ada ventilasi AC yang mana itu bagus, tapi ventilasinya cuma satu. Ini bisa rebutan kanan dan kiri. Saya mau dingin, enggak saya. Ini kenapa nggak dua gitu ya? Jadi orang punya individual untuk membagi saluran AC-nya. Tapi ya cuman ada satu di mobil ini. Dan ada satu lagi, yaitu visibilitas ke belakang. Jadi kaca belakangnya itu kecil sekali. Visibilitas kita tuh tidak lega ke belakang, apalagi nanti kalau misalnya ada penumpang. Tapi ya memang itu konsekuensi dari desain yang melandai. Hal ini juga terjadi di Range Rover Velar, yaitu. Jadi harus sedikit berhati-hati kalau kita mau lihat ke belakang. Blind spotnya lumayan banyak. Untungnya sistem ADAS-nya lengkap. Tapi di lain sisi mobil ini juga punya sejumlah hal yang merupakan kelebihan dan kami suka hal-hal tersebut. Yang pertama, mobil ini memiliki pintu sampai ke bawah sana. Lihat, Anda bisa lihat kalau ditutup. Jadi ketika Anda habis melewati lumpur atau tempat kotor, bagian ini kan masih bersih. Jadi Anda nggak perlu takut kalau celana Anda terkena lumpur. Kemudian mobil ini memiliki kaca double glass. Walaupun hanya di bagian depan, tapi ini adalah fitur yang memang selayaknya berada di mobil premium, membuat peredaman suara dari luar itu sangat baik. Hal positif berikutnya adalah mobil ini menggunakan audio branded dari Sony. Jadi bagi Anda yang suka mendengarkan musik dan kualitas yang bagus, nggak perlu upgrade audio. Jok mobil ini di bagian belakangnya dia dibuat lebih panjang, lihat nih, ada ekstra panjang di sini. Ini membuat lebih nyaman untuk orang-orang yang posturnya tinggi. Biasanya bangku belakang itu berkurang 5 cm dari yang ada di JQ J7 ini, tapi ini dipanjangkan supaya kita tersangga dengan baik, paha sampai lutut. Kemudian berikutnya, mobil ini ketika dia mundur atau kita berjalan ada obstacle, kita pakai sen, itu dia keluar kamera 360-nya. Dan sebenarnya ini bukan kamera 360, mereka menyebutnya kamera 510. Karena derajatnya itu bertambah, dia bisa melihat ke bawah. Tidak ada kamera di bawah mobil ini, tapi dia menggunakan memori ketika kamera itu menyorot ke depan dan belakang mobil. Jadi ketika kita maju atau mundur, citra dari gambar itu diproyeksikan ke bawah mobil. Jadi seolah-olah mobil itu transparan. Kemudian satu hal lagi yang saya suka dari
mobil ini dalam kondisi standar, klaksonnya sudah berwibawa ala Eropa. Dan kemudian dia juga sudah dilengkapi dengan fitur yang bisa memajukan dan memundurkan kursi ketika kita mau masuk atau mau keluar. Jadi ketika kita buka pintu, dia mundur secara otomatis. Ketika kita masuk, dia maju lagi secara otomatis ke posisi semula. Teknologi simple tapi sangat berguna untuk mempermudah akses masuk keluar kita. Seperti saya tadi sudah bilang, mobil ini dilengkapi dengan sistem ADAS, Advanced Driver Assistance System. Fungsinya banyak, ada 19 fungsi, termasuk fungsi favorit yaitu Adaptive Cruise Control dan Lane Keep Assist. Jadi ini kita bisa lepas setirnya seperti ini. Dan saya mau lihat ketika dia suruh kita pegang setir lagi, apakah bisa hanya digenggam. Oke, sekarang udah keluar peringatannya. Oh, tidak bisa ya, harus digoyangkan. Oh, ini tapi digoyangkannya sangat sedikit. Sedikit aja digoyangin, itu dia sudah langsung aktif lagi. Langsung peringatannya hilang. Sekarang dia akan ngerem. Ngeremnya halus ya. Dan dia juga bisa ada fungsi traffic jam assist. Jadi ini bisa sampai kita merangkak di kemacetan. Bagus sistem radarnya. Dia tidak gugup dan halus. Sekarang saya akan menuju ke daerah Pagedangan untuk merasakan bagaimana mobil ini ketika dibawa di jalan tanah. Ya, karena mobil ini all-wheel drive. Buat apa Anda beli all-wheel drive kalau nggak dibawa ke tempat yang semestinya? Walaupun ini untuk off-road ringan ya, bukan untuk off-road berat ya, karena bannya juga masih ban aspal. Tapi nggak apa-apa, kita langsung ke Pagedangan sekarang. Oke, sekarang kita udah sampai di Pagedangan dan perjalanan ke sini tuh hampir 90 km. Konsumsi bahan bakarnya di 14-an km per liter. Kecepatan rata-rata 54 km per jam. Artinya ya it's okay, normal konsumsi bahan bakarnya. Kalau dipakai di dalam kota mungkin sekitar 9 sampai 11 km per liter. Nah, sekarang mobil ini full time all wheel drive. Kita sampai di Pagedangan langsung ketemu becek-becek. Ini kalian two wheel drive sih bisa nyangkut di sini, tapi karena ini all wheel drive jadi nggak masalah. Dan ini bantingannya cukup empuk ya di track off-road yang kayak Range Rover juga, off-roader tapi nyaman. Ini juga dia ada kameranya ya, jadi begitu ada satu halangan yang dekat, kameranya langsung nyala. Dan ini lihat, ada ininya, ada prediksi jalan kita kemana, line prediction. Nih, oh ini kamera 3D-nya. Kalau kita nanti ada halangan, nah itu baru keluar prediction line-nya. Canggih loh nih. Coba tanjakan yang agak sulit. Kita lihat sistem komputernya bekerja untuk membaca permukaan. Ngangkat satu bannya dan dia masih bisa. Bener-bener DNA Range Rover. Jadi dia sistemnya dibantu komputer juga ya, sama seperti Range Rover. Dia ada komputer yang membaca traksi ban. Artinya ini sebenarnya bisa untuk off-road yang agak berat ya. Cuman memang masalahnya mobil ini tidak dilengkapi dengan air suspension, jadi nggak bisa ditinggiin gitu. Tapi sistem penggerak all-wheel drive-nya sini capable sekali.
tinggal dikasih ban yang lebih proper dan mungkin modifikasi ditinggiin dikit, ini sangat capable ini. Dan dia ya karena radius putarnya tuh kecil, jadi gampang gitu mau manuver di medan off-road yang sempit. Dan dia pinter ya, walaupun dia ada ADAS ya, tapi ketika dia lagi di hutan seperti ini, dia nggak yang mendadak ngerem gitu. Padahal kan kita nabrak ranting, kita nabrak daun gitu ya, tapi dia nggak yang langsung ngerem, cuman be aware of your surrounding saja tulisannya. Dengan kemampuan off-road yang sangat baik, sangat capable di segala medan, ini menempatkan J7 di posisi yang menarik. Apalagi kalau harganya itu bisa di bawah 800 atau bahkan bisa di bawah 700 juta rupiah, dia akan menjadi off-roader atau kendaraan all-wheel drive di rentang harganya yang paling nyaman, fiturnya paling lengkap, paling canggih, dan yang paling bertenaga. Good job Jayco. Sekarang tinggal menunggu bagaimana layanan purna jualnya, after sale service dari Jayco, karena ini merek baru. Tapi mestinya nggak masalah ya, karena Jayco itu dia di Indonesia juga berbarengan perusahaannya dengan Chery. Sedangkan kita tahu Chery sudah sangat besar sekarang, dan rasanya Jayco pun akan mendapatkan keuntungan dari besarnya Chery di Indonesia. Menarik untuk melihat kelanjutan merek ini di Indonesia. Ini baru produk pertamanya, tapi sudah memberikan impresi yang sangat baik. Well, jadi begitulah hasil tes lengkap kami ke Jayco J7 ini. Nggak sabar rasanya menunggu harga pasti dari mobil ini yang akan diumumkan di IMS 2025. Dan kalau misalnya nanti sudah keluar harga resminya, mungkin akan kami cantumkan di kolom komentar, kemudian di pin atau di kolom deskripsi. Asal editornya jangan lupa ya, kalau lupa di komen aja harganya berapa. Tapi untuk sekarang sekian dulu video ini, dan Anda yang ingin melihat langsung Jayco J7 dan mungkin juga ada unit test drive-nya, silakan langsung kunjungi booth Jayco di Indonesia International Motor Show 2025 di J Expo Kemayoran Hall B3. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Auto Driver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.